Saya melepaskan diri dulu dari keberadaan saya sebagai kader partai yang memberikan dukungan kepada Anies. Saya akan bicara lebih pada status saya sebagai penganut Kristiani. Saya melihat Pak Anies itu adalah seorang pemimpin yang sekali lagi kesan pribadi saya yang memahami ajaran Kristiani, Katolik, Anies itu adalah tipe kepemimpinan yang hampir sempurna dari implementasi ajaran Kristiani tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang penuh kasih, kepemimpinan yang mengayomi, kepemimpinan yang menciptakan keteduhan, kepemimpinan yang mementingkan keharmonisan, kepemimpinan yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, dan beberapa persyaratan lain yang dikehendaki kepemimpinan dalam ajaran Kristiani. Itu yang saya lihat. Kepemimpinan yang kalau ditampar pipi kiri, itu tak ada pipi kanan. Kepemimpinan yang ketika dilempar dengan batu, dia balas dengan kapas. Itu yang terjadi pada Pak Anies. Bertubi-tubi dilempari batu. Pernahkah seorang Anies Baswedan itu membalas dengan batu? Saya mungkin luput dari penglihatan atau pengamatan saya. Tapi sejauh yang saya amati, itu belum pernah. Ditampar terus-menerus. Apakah Anies pernah membalas tamparan itu? Bahkan di tadanya pipi yang lain. Selama 5 tahun memimpin Jakarta, adakah kata-kata kasar? Adakah sikap-sikap yang arogan yang ditunjukkan sebagai seorang gubernur terhadap bawahannya ketika menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kekurangan dari bawahannya? Tidak. Itu yang saya lihat. Itu yang membuat saya tanpa harus berpikir yang aneh-aneh, saya memutuskan untuk ini orang benar yang bukan sekedar patut didukung tetapi wajib didukung. Karena Indonesia membutuhkan tipe kepemimpinan yang saya sebutkan tadi itu, tipe kepemimpinan Kristiani. Bangsa yang majemuk itu butuh pemimpin yang mengayomi, yang menciptakan suasana teduh supaya yang majemuk tadi itu berada di dalam satu kesatuan untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya lihat. Kebetulan memang ada kejadian menarik di beberapa hari yang lalu nih Kakak Damian. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI kan meninggal dunia, almarhum Pak Gembong Warsono ya. Dan kalau dilihat dari posisi politik kan dari 5 tahun yang lalu selalu berseberangan kan. Istilahnya bisa dianggap ini adalah lawan politik. Tapi beliau meninggal dunia di tengah kesibukan Pak Anies keliling kemana-mana, hadir ke pemakaman beliau, bahkan memimpin doa. Jadi beliau nggak pernah melihat orang lain itu sebagai musuh. Itu menurut saya. Nah, itu bagian dari penilaian yang Pak Anies adalah pribadi yang memiliki tingkat bukan sekedar kecerdasan, tingkat kewarasan. Hanya orang waras yang bisa membedakan mana urusan pribadi, mana urusan privat, dan mana urusan publik. Ya kan? Saya boleh berantem secara politik dengan lawan politik dari kubu yang lain. Tetapi sebagai kawan, ketika ada sahabat saya dari
partai lain yang tadinya saya berseberangan mengalami kedukaan, itu udah hukum kemanusiaan itu mewajibkan kita untuk menempatkan kepentingan persahabatan ini jauh di atas kepentingan politik gitu. Itu tidak semua orang memiliki kedewasaan seperti itu. Ada banyak politisi yang saat berantem dalam politik terus berakhir dengan dendam berkepanjangan dan seterusnya. Untuk apa? Untuk apa? Kepemimpinan Kristiani tidak pernah mengajarkan itu. Kalau sampai ada ya orang-orang Kristiani yang memiliki sifat bertentangan dengan kepemimpinan Kristiani, maka kekristenannya itu patut dipertanyakan, patut dipersoalkan. Lalu apa kepentingannya kita dengan Anies? Kita tidak berkepentingan dengan Anies pribadi, kita berkepentingan untuk menghadirkan pemimpin yang bisa merangkul semua orang untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena ajaran Kristiani mengajarkan kita untuk memberikan cinta yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Dan pilihan kita terhadap Anies itu adalah dalam rangka itu.